3. Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Materi yang akan kami bahas ialah 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya, 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah, 3. Menghindari sifat takabur, 4. Menghindari sifat hasad. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakainya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau israf, dan boros atau tabzir. Contoh perilaku tabzir dan israf, contohnya dalam berbicara, misalnya menggunakan kota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Misalnya dalam memakai perhiasan. Contohnya, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan berencana. 6. Bersikap rendah hati. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya, secara bahasa, berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yang melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dari orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Dampak negatif sifat riya dan sum'ah. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak rasa bersyukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. 3. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif sifat takabur. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dan memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. 4. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa begitu bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif dari sifat hasad. 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Sekian penjelasan dari kami. Take me back to